Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu alladzi ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat yang Ia berikanlah kita dapat melaksanakan kembali puasa di bulan Ramadan ini. Serta berkat nikmat yang Ia berikanlah kita dapat melaksanakan kembali berbuka dan berpuasa di bulan Ramadan ini. Salawat berilingkan salam tetap tercurah limpahkan kehariban alam, yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW. Hadratul Muqawamin, segenap jamaah online dan kiram yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, ada banyak sekali kesunahan yang dapat kita lakukan. Salah satu yang paling masyhur ialah menegakkan dalam berbuka puasa dan mengakhiri dalam melaksanakan sahur. Dalam kitab Fathul Qorib, di samping kita menjaga lisan, kedua amal tersebut juga termasuk dalam sunnah bulan puasa. Dalam konteks berpuasa, kedua amal tersebut bukan hanya sekedar menjadi penguat tubuh kita, akan tetapi di dalamnya banyak sekali keutamaan dan keberkahannya, sebagaimana dalam sunnah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yajlun nasu bi khairi ma ajlul fiqh, yang dimana artinya manusia itu selamanya dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka puasa. Maka apabila telah masuk waktu berbuka, maka segeralah menyegerakan berbuka puasa, karena dengan kita menyegerakan berbuka puasa itu sebagai pertanda bahwasannya puasa kita di hari tersebut telah selesai. Maka dengan hal tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan yang hakiki, bukan hanya mendapatkan kenikmatan dengan hilangnya rasa lapar dan dahaga, akan tetapi kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bisoimi falhatani fahun hina fitwa wa fahun hina yabqa rabbuhu, yang dimana artinya kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada dua. Pertama, kebahagiaan ketika ia melakukan berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Sudah menjadi respon yang biasa apabila kita berpuasa kita merasakan lapar dan dahaga. Maka oleh karena itu sungguh akan benar-benar nikmat apabila kita seharian berpuasa diperbolehkan buka di waktu maghrib. Ibarat kata, walaupun kita berbuka dengan hal yang sederhana, itu akan terasa lebih nikmat dikarenakan kita berpuasa. Oleh karenanya kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh atau teladan kepada kita semua, yang dimana beliau berbuka hanya dengan beberapa biji kurma saja. Jikalau ia tidak menemukan, beliau berbuka hanya dengan beberapa teguk air putih saja. Sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Yuftiru ala ratbatin qabla an yusalliya, fa in lam takun ratbatin fa ala tamratin, fa in lam takun hasawatin min ma'in." Yang artinya Nabi Muhammad SAW ketika berbuka hanya dengan beberapa butir kurma sebelum sholat. Jika tidak ada, Nabi berbuka dengan beberapa biji kurma yang kering. Apabila tidak ada, Nabi hanya berbuka dengan beberapa teguk air. Jika kita melaksanakan berbuka dengan cara sederhana ini, kita akan mendapatkan beberapa hikmat. Salah satunya kita dapat merasakan betapa pedihnya teman saudara-saudara kita di luar sana yang kelaparan dikarenakan faktor ekonomi ataupun faktor kemiskinan dan lain-lain. Selain berbuka puasa juga kesunahan puasa yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni mengakhirkan makan sahur. Makan sahur bukan hanya sekedar agar kita kuat menjalankan ibadah puasa, tetapi agar kita mendapatkan keberkahannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahul fa inna fis suhuri barakatun, yang dimana artinya makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam hadis ini dikatakan bahwasannya keberkahan dalam hadis ini bukan hanya keberkahan agar kita kuat dalam menjalankan puasa dan setelah makan sahur, akan tetapi agar kita mendapat keberkahan dengan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana
Nah, dikatakan dalam Al-Quran tidak akan kemenangan hanya akan datang kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man yuti Allah wa rasulahu faqad fawzan azima. Yang artinya siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sungguh ia berada dalam kemenangan yang besar. Selain makan dan minum dalam waktu menjelang fajar, terdapat banyak sekali keberkahan yang diberikan Allah. Maka kita jangan melewatkan waktu dalam menjelang fajar ini dengan cara kita selalu mengingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang Rabbana tabaraka wa ta'ala qala ila samai dunya ya hina yabqa salasu laili akhiru yaqulu may yad'u fastajib lahu wa may ya'ti fa'tiyahu wa may yaghfirni fa'ghfir lahu. Yang dimana artinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir. Kemudian ia berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan aku kabulkan, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni, dan barang siapa yang memohon kepadaku maka akan aku berikan. Maka jangan sia-siakanlah kedua waktu tersebut, yakni waktu di awal berbuka dan waktu sahur. Berbukalah di awal waktu dan sahurlah di akhir, meski dengan seteguk air. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses pembelajaran. Kami santri dari Darul Kiram mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.